RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Halo, selamat siang sahabat RCL. Saya SK Perdana bersama Aji Permana tengah berada di Kecamatan Surade, di mana Kecamatan Surade baru beberapa waktu ke belakang ini melaksanakan hari jadinya yang ke-265 sahabat RCL. Wow, luar biasa sekali. Tapi juga untuk lebih tahu lagi seputar bagaimana keberlangsungan hari jadi Kecamatan Surade ke-265 itu, Aska tengah berbincang bersama Ketua Pelaksana di hari jadi Kecamatan Surade yang ke-265 ada Kang Baban. Assalamualaikum Kang Baban. Sampurasun. Luar biasa sekali sahabat kerja. Saya teh ada kararagok sareng budayawan itu di lepatnya Rios gitu. Kang Baban, satu acana ya. Abdi teh yang pengen berbicara dulu, ingin menanyakan dulu Kang. Kecamatan Surade sudah berdiri 265 tahun. Lebih tua dari adanya Kabupaten Sukabumi Kang. Sedikit dong Kang diceritakan tentang sejarah Kecamatan Surade bisa sampai ada hari ini di 265 tahun Kang. Oke. Surade itu pendatang sebetulnya. Jadi para penduduk Surade itu asalnya dari Imbanegara. Dari Imbanegara, kemudian karena memang ada konflik waktu itu POC sama Mataram. Akhirnya Imbanegara masuk ke Surade dan di sini berkembang. Dan itu dari mulai kejaran sebetulnya bukan kepada konsep mereka takut atau menghadapi company. Tapi mereka itu lari hanya untuk membuat strategi baru bagaimana menyerang company dan kemudian menyerang Mataram. Seperti itu ada di sini Raden yang disebut oleh yang dalam santri yang menjadi cikal bakal Surade. Hingga pada tahun 1756 itu yang dalam santri mengatakan bahwa di sini darah-darah suci mengalir. Hingga saya sebut hari ini adalah Surah Rahadian. Surah Rahadian itu yang punya arti adalah darah suci yang mengalir. Jadi artinya, dan itu diucapkan pada 5 Desember 265 tahun yang lalu. Oh, jadi sejak itulah akhirnya Surade hadir dan ada. Ya. Wow, luar biasa sekali. Kang Baban, saya memang bukan asli orang Surade sehingga saya memang cukup tertarik dengan sejarah di satu wilayah, terutama juga wilayah yang mungkin saya belum terlalu kenal gitu Kang. Bagaimana awalnya akhirnya Kecamatan Surade ini memiliki potensi yang cukup banyak. Mungkin hari ini kita sudah mengenalnya dengan nama CPUGGP yang sudah dikelola dengan baik, yang sudah diakomodir dengan baik oleh pihak pemerintah, baik itu yang memang juga maksudnya oleh semua stakeholder gitu kan ya, dari semua pihak gitu kan. Apakah memang sudah ada sejak dulu dan bagaimana dari dulu bisa sampai hari ini bertahan kan hal-hal tersebut? Sebut saja barusan Pak Camat sempat mengatakan ketika berbincang dengan saya itu ada Megalodon, kemudian juga ada pantai apa. Apakah sejak dulu sudah ada dan sudah dirawat sehingga sampai hari ini bisa berkelanjutan kan? Seperti apa? Ya, sebetulnya dulu itu sudah ada yang di atas tanah ya. Cuma namanya kan dulu mah huntu gelap kalau di sini. Iya, karena mungkin nggak tahu budaya karena memang 2.600.000 tahun yang lalu. Betul. Hingga mungkin dari fosilnya itu ada kandungan listrik, ada muatan listrik, hingga kalau petir menyambar tuh ke situ. Ke situ. Jadi bawahnya, kalau misalkan di bawahnya ada pohon kelapa, masuk ya connect sama itulah. Nah, kesini banyak yang menemukan itu. Kemudian ada beberapa orang yang datang, ya namanya juga tidak tahu ya. Betul. Mereka menjualnya. Awalnya menjualnya begitu. Awalnya diperjualbelikan. Iya. Nah, setelah itu masyarakat menjualbelikan itu akhirnya masyarakat diberhentikan, ke pemerintah tanggap bahwa itu sesuatu yang seperti yang pada kita tahu bahwa itu hanya 2 negara yang punya. Betul. Amerika Latin, iya di dunia dan di Indonesia. Indonesia itu adanya di Surade. Karena memang turis Jampang, tanah Jampang ini ya Surade ini kan tadinya dasar laut. Ya, betul. Jadi ada tanah yang naik yang menjadilah satu wilayah Jampang termasuk Surade. Betul. Singkatnya begitu. Berarti Kang, ya maksudnya bisa dikatakan bahwa memang mengapa bisa ada hiu megalodon di sini ya otomatis bahwa dulunya ini dasar laut Surade ini sehingga timbul batuan dan jadilah tanah dan jadilah
wilayah seperti saat ini berarti Kang ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Kang, berbicara tentang hari jadi atau Mi Eling ngadeg Surade K265 tahun yang dilaksanakan beberapa waktu ke belakang, Kang. Ini otomatis membutuhkan pemikiran yang cukup matang, membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang berada di Kecamatan Surade, Iya. hingga akhirnya bisa terlaksana, hingga akhirnya bisa meriah, hingga akhirnya Pak Bupati pun menginstruksikan untuk berkelanjutan, Kang. Iya. Seperti apa awalnya bisa sampai terbentuk dan juga terfikirkan untuk membuat sebuah kegiatan gebiar milik Kecamatan Surade ini, Kang? Ya, saya awal-awalnya karena merasa dari segi keprihatinan melihat generasi-generasi yang hari ini hampir adabnya itu hilang. Ketika saya melihat sopan santun kemana ke kakak, mana ke yang lebih usianya lebih tua, sampai ke orang tuanya itu, generasi ini sudah lagi tidak menganggap itu tua, ini secara segi turunan, ini paman, ini uwa, atau ini, nah itu hampir hilang. Nah muncul dalam benak saya ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, ketika ada sesuatu yang harus diperbaiki itu, ini kan apa ya, para karuhun Surade ini tidak mengajarkan hal seperti itu. Betul. Nah, akhirnya konsepnya saya tidak bilang kalah. Konsepnya saya tidak hari jadi. Tapi konsepnya dengan kata Mi Eling. Salah satunya adalah untuk memperingati ngaelingkeun. Betul. Ngaelingkeun para generasi-generasi yang hari ini hidup di Surade bahwa orang tua kita, karuhun kita dulu, adabnya itu luar biasa. Hingga tidak mungkin ada satu nama yang di sini disebut eyang dalam santri. Kata santrinya itu ya berkaitan dengan adab, dengan keilmuan agama. Betul. Akhirnya saya berpikir ya udah ini harus diperingati dalam bentuk Mi Eling. Hanya untuk menggugah bagaimana generasi sekarang itu tahu bahwa kita ini adalah dari satu keturunan yang luar biasa hebat. Tujuannya seperti itu aja. Wow, betul. Memang juga sebetulnya maknanya lebih bagus ya Kang ya ketika memang hari jadi dianggap sebagai sebuah kegiatan Mi Eling. Ngingetan orang, bener gitu Kang ya, gitu kan. Maksudnya juga ya kalau bahasa zaman sekarang memang ulang tahun gitu kan, mungkin kalau kita mengingatnya sebagai sebuah kegiatan untuk Mi Eling, menyadarkan diri, mungkin itu akan lebih bermakna berarti Kang ya. Menurut saya itu lebih bermakna. Betul. Wow, luar biasa. Dalam kegiatan 265 tahun kemarin kan, Mi Eling 275 tahun Surade, apa saja kegiatan yang dilaksanakan dan konsepnya bagaimana Kang? Iya, kemarin itu saya berpikir bahwa ada tiga masyarakat di Surade. Satu masyarakat pelajar, dua masyarakat desa, satu masyarakat pemerintahan. Betul. Jadi ada tiga. Saya berpikirnya ini untuk 3 hari ini harus dilaksanakan 3 hari. Hari pertama itu saya menggali seni potensi yang ada di pelajar se-Kecamatan Surade. Oke. Dari mulai tari, bahkan ada kayak kuda lumping seni SD lah gitu. Itu luar biasa sekali. Di hari yang kedua itu seni budaya desa. Saya ingin mengangkat apa saja yang selama ini tidak kita ketahui dari desa-desa yang ada di Kecamatan Surade, termasuk tadinya ke kuliner yang buhun. Bahasa buhun itu kuliner yang dulu. Nah, saya berharap bahwa akan muncul lagi sesuatu yang unik kaitan dengan geopark tadi. Betul. Sampai kan muncul ada beberapa makanan yang mungkin sudah hilang di peredaran ini. Sampai muncul kembali. Ada nasi gadung. Kalau di sini ada cobek bolang bahasanya, ada badeot, itu sesuatu yang hilang. Saya aja nggak tahu. Iya, itu yang hilang. Dan itu alhamdulillah bisa kemarin itu jadi. Ada lagi. Wow, luar biasa, betul. Sampai ada inter itu dari singkong yang dijemur beberapa bulan. Kemudian dibikin nasi dan itu sangat bagus untuk penyakit diabetes. Luar biasa. Jadi saya kemarin luar biasa sekali ketika ngelihat di hari kedua, potensi desa itu ternyata luar biasa. Hanya tinggal bagaimana kita menggali untuk lebih bagus lagi. Saya mau bikin dongdang kemarin. Ada dongdang seba, ada dongdang hajatan, ada dongdang potensi. Jadi dongdang di sana itu, dongdang seba itu bagaimana orang tua dulu ketika dia mau menghadapi pimpinannya, rajanya. Disebutnya seba. Apa saja makanan-makanan seba, saya mau tahu itu. Wow. Terus ketika dongdang hajatan, yang di hajatan itu apa saja? Makanan buhun kayak bidara. Bidara itu yang hampir hilang. Ada sejenis kue bidara kayak teng-teng Jipang, opak sampai ranginang gitu ya, bolu wajib bidara jeung kolontong gitu. bahasa itu iya. Dan saya itu dari kemarin itu menghadirkan semua IKM, UMKM yang saya bina. Saya bikin tenda gratis untuk mereka. Sebanyak kurang lebih 98 IKM kemarin. Wow, 98 IKM. Iya, yang baru saya tampung. Itu dari Surade saja.
belum yang lain-lainnya. Berbagai makanan termasuk kemarin saya opak. Kenapa saya munculkan semua opak yang di karena IKM yang ada di Surade ini kebanyakan pelaku-pelaku opak. Betul. Dan mereka alhamdulillah sudah punya halal sekarang, sudah punya kemasan yang bagus gitu ya. Termasuk ada pelopornya namanya Dian Moges dengan Nuge Opak yang di sebelah sana. Betul, ada di opak, ada rasa kerasa, ada rasa ciku, rasa apa semuanya ada rasanya. Dan itu ketannya luar biasa. Potensi pertaniannya luar biasa. Berarti kan sedikit punten, kayak barusan produk-produk IKM ini sendiri sebetulnya berarti kalau untuk bahan bakunya ngambil dari milik warganya sendiri berarti kan ya? Berarti memang memberdayakan semua pihak di sini. Semua pihak keterkaitannya dengan ketika IKM Opak ini hadir, maka otomatis ketannya itu harus ada. Betul. Nah, ketan itu berkaitan dengan pertanian. Saya juga berharap kepada pertanian bagaimana mengelola padi dalam jenis ketan supaya terus ada. Artinya juga kepengairan juga. Betul. Karena Surade ini tidak ada waduk, tidak ada bendungan, hanya pada hujan saja. Betul. Kan sangat mungkin pemerintah untuk membuat air ini tidak pernah berhenti. Iya. Yang kedua yang saya tuju dari IKM ini adalah ketika orang datang berkaitan dengan pariwisata. Iya, jelas. Kenapa saya melihat kenapa Bali hanya dengan tepas bahasa Sunda hanya di depan rumah dia main musik kemudian itu jadi wisata. Betul. Surade pun bisa. Saya berharap ketika tanaman ketan ini ditanam dalam bentuk yang tidak pernah berhenti, orang akan datang. Opak ini dari apa? Dari ketan. Ketan itu seperti apa? Mereka akan datang ke lahan pertanian yang menjadi tempat wisata. Betul. Tujuan saya seperti itu. Kemudian kaitannya lagi satu mungkin ada yang kelewat. Kan itu dengan kelapa. Betul. Kaitan dengan kelapa karena tidak akan jadi opak kalau tidak ada kelapa. Betul. Salah satunya potensi kelapa di sini sekarang sudah mulai turun. Saya sangat khawatir ketika potensi kelapa yang hanya produktifnya 45 tahun, 5 tahun ke depan sudah tidak ada punya kelapa. Nah, saya berharap kepada pemerintah untuk kembali tanami kelapa di sini. betul. Salah satunya kenapa ada lagu Nyiur melambai di pantai. Betul. Ini salah satunya, kaitan wisata dengan kelapa itu luar biasa. Kalau hari ini kita membiarkan pohon kelapa yang tua ini tidak lagi produktif, maka hancur. Yang kedua, yang paling utama dari Surade ini adalah gula kelapa merah. Betul. Gula merah dari pohon kelapa. Betul. Iya. Potensi gula merah dari kelapa yang ada di Surade ini, saya sudah hitung bahwa ada 24 miliar yang berputar setiap bulan di Surade dari gula merah. Pajak yang masuk itu 1 miliar 200 dari gula merah. Apa yang diberikan oleh pemerintah sampai saat ini kepada para penyadap? Tidak pernah ada. Betul. Nah, saya berpikir, saya dengan teman saya hampir ada yang jatuh dari pohon kelapa saya bawa, saya obatin. Karena beda, nelayan dengan petani beda. Nelayan itu kalau ada yang kecelakaan di laut itu ada bantuan dari pemerintah. Betul, iya. Petani itu dibantu dari bibit, traktor sampai pupuk dibantu. Penyadap. Apa yang dibantu dari pemerintah kepada penyadap? Tidak pernah ada. Yang jatuh dibiarkan jatuh dengan hutangnya kepada tengkulak. Betul. Itu keperhatiannya yang selalu saya pikirkan sampai hari ini. Bagaimana saya bisa mengangkat potensi yang luar biasa ini, pelakunya juga jadi sedasa. Betul. Karena apa? Karena nggak ada satu doa pun yang terlontar dari orang tua yang penyadap, mudah-mudahan anak saya jadi penyadap. Nggak pernah ada. Iya. Salah satunya nggak pernah ada. Kenapa? Dimarginalkan. Karena tidak pernah sampai saat ini nggak pernah ada. Orang dari pemerintah ini bantuan untuk penyadap katel lah minimal untuk masak. Betul. Atau misalkan lodong, awilah untuk tapi nggak pernah ada. Jadi saya terus mendorong itu. Terutama pohon kelapanya hampir habis sekarang. Kemarin ada pertolongan besar-besaran yang kelapa yang di tanah perusahaan ditebang hampir habis semua. Itu sama saja dengan membunuh orang Surade. Saya sampai ngomong demikian keras, itu harus dihentikan. Karena apa? Karena ada 878 orang penyadap dari 3 desa yang sudah saya hitung. Dan mereka itu menangis ketika pohon kelapa ditebang. Iya, pasti, betul. Sementara mereka tidak menyediakan harus lari kemana. Iya. Akhirnya lari ke nelayan yang memang ilegal, mengambil baby lobster. Itu lebih rusak lagi. Belum lagi banyak pelaku kejahatan ketika orang perutnya lapar. Iya. Seperti itu. Kalau memang hari ini saya harus bicara gitu. Saya anak penyadap. Saya anak penyadap kelapa. Kalau memang mau ada keseimbangan, jangan hanya petani, jangan hanya nelayan, tapi perhatikan penyadap. Wow, betul sekali. Karena memang kita kalau bicara tentang satu sektor kita bicara misalkan di ekonomi, kemudian kita bicara tentang IKM, akan berkesinambungan ke sebanyak hal ya. Kalian bicaranya salah satunya akan bersambung ke para petani. Barusan mungkin dari petani ke bawahnya lagi kan ada para penyadapnya juga. Ke bawahnya lagi juga kita butuh lagi yang namanya lahan, butuh lagi namanya pengairan.
mungkin semua hal memang juga harus berkesinambungan. Jadi mungkin ini adalah tugas kita bersama nih sahabat RCL juga untuk terus membantu dan juga bagaimana terus melestarikan budaya yang ada di satu wilayah. Khususnya hari ini kita sedang berada di Kecamatan Surade, ya otomatis kita bicara tentang bagaimana melestarikan Kecamatan Surade agar terus hidup dan tetap ada. Saya punya data kemarin dari ini ya. Dari 3 hari kemarin, dari pertama pengunjungnya 3.974 orang. Secara total? Secara total. Wow, 3.000 orang ya. di sini, Kang. Jadi di jumlah omset festival Surade di hari pertama itu 119 juta. Wow. 119 juta 225.000. Di hari kedua pengunjungnya 5.574 orang. Oh, sorry, 3.000 tadi itu baru hanya satu hari? Satu hari pertama. Iya, hari pertama. Wow. Hari kedua itu pengunjungnya 5.574. Lebih gede lagi. Iya. Perputaran uangnya 184 juta 518.000. Di hari terakhir itu memang agak turun ya, 5.375 orang yang turun. Omsetnya 161 juta 257.000. Jadi 3 hari itu, total 3 hari itu, yang jajan kemarin di acara Hari Meeling Surade 465 juta. Wih, keren, hampir 500 juta, setengah miliar 3 hari bergerak. Itu hanya IKM. Mereka itu jajan opak, mereka itu jajan, pokoknya jajan-jajan yang ada yang kami angkat supaya masyarakat Surade sejahtera. Wih, keren. Itu hanya dari sisi IKM aja, belum juga warung-warung di sekitar. Ceritanya tidak data, saya tidak pernah. Wow, belum juga mungkin dari hal-hal lain yang memang juga berkembang di masyarakat itu sendiri. Mungkin perputarannya lebih besar. Lebih besar. Ini yang masuk di data saya aja. Wih, dari IKM saja. Nah, Kang, barusan dengan nilai perputaran uangnya sebegitu besar dari event yang kemarin gitu kan ini menjadi tolak ukur untuk Akang dan rekan-rekan, untuk seluruh para OPD, untuk seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Surade. Apa yang akan dilakukan ke depannya setelah ini, Kang? Saya tidak pernah berharap ke depan. Selalu saya tidak pernah berpikir terlalu ke depan. Saya hanya bisa melakukan hari ini yang harus saya lakukan. Keren. Tapi ada rencana untuk karena kan memang juga Pak Bupati sudah mengatakan bahwa kegiatan ini memang harus berkelanjutan. Iya. Apakah sudah ada kesiapan yang dilakukan? Saya kan selalu membuka peluang. Siapapun yang akan memimpin nanti, siapapun yang akan jadi ketua pelaksana nanti, itu kan terbuka buat siapa saja. Dan mungkin konsepnya akan berbeda dengan konsep yang saya lakukan. Karena yang selama ini saya lakukan tidak pernah saya punya sedikit pun untuk sesuatu yang dilebihkan. Saya punya lebih dari kegiatan ini, saya sumbangkan ke Masjid Al-Jalil. Hanya menjual kaos, 1.000 kaos saya jual, kaos Surade, kebetulan saya tidak pakai hari ini. Saya menjual kaos Surade dengan keuntungan 25% saya kasih ke sana, ke masjid. Jadi tidak pernah kami panitianya hanya tiga orang. 3 orang, yang lainnya hanya pembantu-pembantu saja. Saya dengan 3 orang panitia, saya, Peri Teja, dan Dian Moges, saya bisa melaksanakan itu. Luar biasa sekali Kang Baban ini ya. Kang, luar biasa sekali. Sebetulnya saya masih pengen banyak berbicara, tapi juga keterbatasan waktu juga menutup kita untuk selesai. Terakhir mungkin apa yang akan sampaikan? Saya berharap Surade ini tidak seperti Surade masa lalu. Surade ini harus maju, masyarakat Surade itu harus religius. Harus tahu bahwa Surade itu adalah dari keturunan sesuatu yang luar biasa. Yang paling utama, kalau ini sempat didengarkan, saya mohon ratakan, samakan antara nelayan, petani, dan penyadap. Saya itu saja, karena saya lahir dari gula merah. Hanya itu saja. Terima kasih. Siap, Kang Baban. Terima kasih banyak sudah berbincang dengan kami. Dan yang jelas, sahabat RCL, terima kasih sudah mendengarkan cerita kita. Dan yang jelas juga kamu mungkin kalau berkesempatan datang, silakan datang ke Kecamatan Surade untuk langsung menikmati apa yang dimiliki oleh Kecamatan Surade. Saya Aska Perdana bersama Aji Permana yang tengah bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.